Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua tabibun. Saya Husnunia, Wakil Gubernur Lampung, menyampaikan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah Provinsi Lampung tahun 2022. Dalam rangka pembangunan perlu memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan. Pada pelaksanaan pembangunan tidak terlepas dari persoalan isu lingkungan, baik di daerah maupun secara nasional. Hal ini menyangkut kebutuhan generasi saat ini dan generasi mendatang. Masa depan kita adalah keberlanjutan semesta. Persoalan lingkungan akan selalu terjadi, maka diperlukan upaya yang konkret untuk mengatasi dan meminimalisir dampak pembangunan terhadap lingkungan. Upaya yang nyata dan dapat direalisasikan dengan dukungan semua pihak. Selaras dengan misi ke-6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJM di Provinsi Lampung tahun 2019-2024, capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH Provinsi Lampung tahun 2021 mencapai 68,56 dari target 68,23. Kebijakan pemerintah Provinsi Lampung diantaranya telah membuat peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat 3 isu prioritas lingkungan hidup yang harus diselesaikan, yaitu 1. Permasalahan persampahan. Yang kedua, permasalahan kualitas air dan kuantitas air. Serta yang ketiga, penurunan flora dan fauna akibat degradasi hutan dan lahan kritis. Permasalahan persampahan. Saat ini capaian penanganan sampah di wilayah perkotaan di Provinsi Lampung berkisar pada angka 70%. Namun untuk wilayah pedesaan masih jauh dari harapan, sehingga diakumulasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan nilainya masih di bawah. Dari total timbunan sampah yang dapat ditangani di tahun 2021, baru 32,98% atau 537.261,41 ton per tahun. Sedangkan di tahun 2022 diperkirakan bisa mencapai 33,65% atau sebesar 554.578,83 ton per tahun. Untuk kegiatan pengurangan sampah di tahun 2021 baru mencapai 6,75% atau ini sebesar 109.954,33 ton per tahun. Sedangkan di tahun 2022 diperkirakan sebesar 6,75% atau sebesar 111.279,11 ton per tahun. Kegiatan pengurangan dan penanganan sampah secara teknis menjadi tanggung jawab kabupaten kota. Peran provinsi melakukan koordinasi kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan capaian pengurangan dan penanganan sampah di kabupaten kota. Kita telah menetapkan kebijakan strategi daerah, pengelolaan sampah rumah tangga, dan sampah sejenis rumah tangga. Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan upaya-upaya antara lain, yang pertama, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2021 tentang pengelolaan sampah. Yang kedua, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 27 Tahun 2022 tentang kebijakan dan strategi daerah Jakstrada dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai pelaksanaan teknis dari Perda Pengelolaan Sampah. Yang ketiga, pembentukan Forum Bank Sampah, motor penggerak kegiatan pilah sampah dan 3R, reduce, reuse, recycle, di tingkat tapak Provinsi Lampung. Kegiatan diantaranya memposting budidaya maggot, pembuatan ekoenzim, produksi kerajinan dari sampah, termasuk ekobrik. Saat ini sudah terbentuk 30 bank sampah yang tersebar di seluruh Provinsi Lampung. Selanjutnya langkah yang keempat adalah mendorong pendirian 1 kelurahan 1 bank sampah. Yang kelima, penerapan program Eco Office dan pencanangan penggunaan tumbler pada desa yang terintegrasi dengan program Smart Village.
Yang keenam, gerakan bersih pantai di Pantai Ancogen dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional dan Hari Rimbawan. Yang ketujuh, mendorong kabupaten kota untuk berkomitmen dalam pengurangan dan penanganan sampah. Selanjutnya, permasalahan kualitas dan kuantitas air. Permasalahan kualitas air dan kuantitas air merupakan permasalahan yang disebabkan oleh pencemaran air oleh dunia industri karena belum semua IPAL industri berfungsi secara maksimal. Dan beberapa industri kecil dan sedang masih membuang limbahnya di sungai, serta limbah domestik yang berasal dari rumah tangga dan juga perilaku masyarakat yang masih membuang sampahnya ke sungai. Meskipun indeks kualitas air atau IKA Provinsi Lampung di angka 57,77 dan itu masih berada di kategori sedang. Namun permasalahan kualitas air dan kuantitas air tetap menjadi fokus kita untuk kita selesaikan. Oleh karena itu, upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung antara lain, pertama, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha atau kegiatan, dalam hal ini rumah sakit, industri, pertambangan, dan pencemaran tumpahan minyak. Yang kedua, pemantauan kualitas air 3 kali per tahun sebanyak 98 titik sampel sungai di Provinsi Lampung. 3. Penataan terhadap izin lingkungan melalui dokumen AMDAL dan UKL-UPL. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terdapat 58 dokumen izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Lampung. 4. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis KLHS sebagai upaya menjamin keberlanjutan lingkungan hidup sebanyak 25 dokumen KLHS yang telah divalidasi oleh pemerintah Provinsi Lampung. Kelima, rehabilitasi hutan dan lahan kritis oleh Dinas Kehutanan sebesar 902,78 hektar. Yang keenam, perbaikan kualitas lingkungan melalui program Kampung Iklim Proklim sebanyak 26 desa atau pekon yang sudah terdaftar dalam sistem registrasi rasional KLHK. Selanjutnya, penurunan flora dan fauna akibat degradasi hutan dan lahan kritis. Selama periode 2020-2021 terjadi penambahan penduduk sebesar 73.944 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk tersebut akan semakin menambah beban terhadap penggunaan lahan. Kerusakan hutan dan lahan kritis sebagaimana catatan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Wais Putih Wais Kampung, yaitu lahan kritis seluas 380.185,91 hektar atau 10,14% dan lahan sangat kritis seluas 27.402,80 hektar atau 0,72%. Degradasi hutan dan lahan kritis akan berpengaruh terhadap kualitas lingkungan. Di antaranya akan mempengaruhi produktivitas lahan pertanian, kualitas udara, perubahan iklim, berkurangnya debit air tanah, dan mengganggu ekosistem. Hal tersebut berpengaruh terhadap penurunan kondisi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Lampung telah mengambil peran antara lain 1. Arahan penataan ruang terhadap kebijakan, rencana, dan program KRP dalam RT/RW Provinsi Lampung. Yang kedua, kegiatan penghijauan dan reboisasi di lahan kritis. Yang ketiga, penanaman mangrove dari hasil kebun bibit rakyat di Desa Sumbernadi dan Sidodadi. Penanaman di Desa Gebang dan pesisir timur Lampung. Yang keempat, pelepasan satwa liar dari hasil penangkapan di Tahura Wan Abdul Rahman. Yang kelima, pembangunan pusat inkubator tanaman Nusantara di Tahura Wan Abdul Rahman. Yang keenam, penyelamatan hutan dibantu 610 Pamhut Swakarsa telah berhasil menangani beberapa kasus illegal logging. Yang ketujuh, pelepasan benih atau restocking jelabat dan baung di Waduk Batu Tegi di Sungai Waikiri dan Desa Tiyuh Karta di Damraman Kota Metro, masing-masing 50.000 bibit jelabat dan 50.000 bibit ikan baung. Yang kedelapan, pelepasan benih atau restocking jelabat dan baung 1 juta bibit di Tulang Bawang.
Jika 3 isu prioritas lingkungan hidup segera kita tekan, akan memberi dampak yang signifikan terhadap kondisi lingkungan dan kesehatan, serta keselamatan kita semua. Dan memang upaya yang telah kita lakukan belum seberapa, namun hal tersebut menjadi stimulan kesadaran masyarakat bahwa persoalan isu lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama, karena terwujudnya keseimbangan dan kelestarian alam menjadi kewajiban kita semua. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya Mingrum Gumai, Ketua DPRD Provinsi Lampung, beserta jajaran DPRD Provinsi Lampung, mendukung pembangunan berkelanjutan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung dalam menerapkan pembangunan berkelanjutan memenuhi green economy. Kami telah berupaya memberikan dukungan, tidak hanya dalam bentuk anggaran dan pengawasan, tapi juga dalam bentuk legislasi. Di antaranya adalah peraturan daerah tentang rencana pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang saat ini dalam proses sinkronisasi di Kementerian Dalam Negeri. Juga berupa peraturan daerah Provinsi Lampung nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah, serta peraturan Gubernur Lampung nomor 27 tahun 2022 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga sebagai pelaksana teknis daripada peraturan daerah pengelolaan tentang sampah, maupun memberikan ruang aspirasi dan pengaduan terkait permasalahan lingkungan hidup yang ada di provinsi, dan mengkampanyekan pelestarian dan perlindungan hidup itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dukungan dari kami yang tidak kalah penting, yaitu selalu mendukung program-program dalam rangka perlindungan, pengelolaan, dan kelestarian lingkungan. Demikian yang dapat kami sampaikan, bagian dari dukungan dan komitmen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terkait dengan isu-isu lingkungan hidup yang ada di Provinsi Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.